Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan belajar bersama kitab Al-Jurmiyah. Kali ini kita akan membahas tentang babul mubtada'i wal khabari. Itu bab mubtada dan khobar. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafdhiyah. Nah, mubtada ialah isim yang dibaca rafa yang sepi, ya. Di dalam kitab Mukhtasar Jidan al-'ari al-mujarrad, yaitu yang kosong, yang tidak ada 'anil awamilil lafdhiyati, dari amil-amil lafad, ya, amil-amil yang nampak, yang kelihatan, yang lafdhiyah. Mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang sepi, ya, yang kosong, yang tidak ada amil lafdiyah. Contohnya amil lafdiyah itu seperti fi'il, fa'il. Fa'il kan dibaca rafa karena adanya fi'il. Fi'il itu namanya amil lafdiyah, ya. Atau khobarnya nih, mubtada khobar. Khobar itu bisa dibaca rafa, adanya khobar itu karena ada mubtada. Ini namanya amil lafdiyah. Nah, kalau mubtada sendiri yang merofakan adalah amil maknawi, ya, bukan amil lafdiyah. Itu yang dinamakan mubtada, yaitu isim yang dibaca rafa yang sepi, yang kosong dari amil-amil lafdhiyah. Terus yang merofakan siapa? Yang merofakan adalah amil maknawi, ya. Kemudian wal khobar wal ismu marfu' al musnadu ilaih. Nah, sedangkan khobar itu isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada. Jadi adanya khobar itu pasti ada mubtadanya, ya. Tidak bisa khobar tiba-tiba dengan sendirinya ada, ya. Kalaupun ada, biasanya dikira-kirakan mubtadanya. Secara dasar menurut kitab Al-Jurmiyah bahwa khobar ialah isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada, ya. Kemudian nahwu qaulika, seperti contohnya Zaidun qaimun. Nah, Zaidun mubtada, ya. Mubtada harus dibaca rafa. Alamat rafanya apa? Dhammah. Sebab isim mufrad. Mubtada harus mempunyai khobar. Khobarnya qaimun. Qaimun, khobar harus dibaca rafa, alamat rafanya adalah dhammah sebab isim mufrad juga. Nah, kalau mubtada di sini, nah, itu dia adalah isim yang dibaca rafa yang kosong, yang sepi dari amil lafzi. Di sini enggak ada amil lafadznya nih. Lafadznya amilnya enggak kelihatan secara lafziyah, tapi secara amil maknawi adanya. Mubtada ini dirofakan oleh amil maknawi. Kemudian khobar. Nah, kalau khobar ini adanya khobar itu karena adanya mubtada al-musnadu ilaih, ya. Berarti khobar ini dirofakan oleh amil lafdiyah, itulah maksudnya dari amil lafdiyah atau amil maknawi, ya. Itu ya kurang lebih maksudnya. Kemudian wazaidani qaimani, contoh juga az-zaidani qaimani. Nah, jadi mubtada khobar ini di dalam kitab Al-Jurmiyah bahwa kalau mubtadanya mufrad maka khobarnya harus mufrad. Kalau mubtadanya tasniyah, khobarnya juga harus tasniyah. Begitupun kalau mubtadanya jamak, khobarnya harus jamak juga. Seperti contoh az-zaidani qaimani. Utawi, nah, di kampung, ya. Dua zaid, di sini zaidnya isim tasniyah, ya. Mubtada menjadi mubtada. Mubtada harus baca rafa. Alamat rafanya apa? Alif, karena isim tasniyah. Isim tasniyah ketika rafa menggunakan alif dan nun, ketika nasab dan khafad menggunakan ya dan nun. Terus kemudian mubtada harus punya khobar. Khobarnya mana? Qaimani. Qaimani, khobar harus dibaca rafa. Alamat rafanya apa? Alif sebab isim tasniyah juga, ya. Di sini perhatikan, khobarnya berupa isim tasniyah karena mubtadanya juga isim tasniyah, mengikuti mubtadanya. Contoh yang jamak, az-zaiduna qaimuna. Zaiduna ini adalah isim jamak muzakkar salim, ya. Ya, zaiduna menjadi mubtada. Mubtada sebaca rafa, rafanya waw sebab jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu ketika rafa menggunakan waw dan nun, ketika khafad dan nasab menggunakan ya dan nun. Mubtada harus mempunyai khobar. Khobarnya qaimuna. Qaimuna menjadi khobar sebaca rafa, alamat rafanya waw juga, ya, karena jamak mudzakkar salim. Nah, di sini khobarnya jamak karena mubtadanya jamak, jadi harus mengikuti. Itu contoh dari mubtada dan khobar. Wal mubtada'u qismani, zahirun wa
marun. Nah, mubtada dibagi dua. Ada yang berupa isim zahir, ada juga yang berupa isim dhamir. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Yang isim zahir itu seperti yang sudah dijelaskan tadi itu ya, contohnya Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimun, itu zahir. Ya, mubtadanya berupa isim zahir. Zaidun, Zaidani, Zaiduna. Sedangkan wal mudmaru isna asyara. Dan isim yang domir, ya mubtada yang domir itu ada 12. Yang pertama ana, ya, artinya saya. Ana qaimun. Nahnu, kami, ya. Nahnu qaimuna. Angta qaimun. Angti qaimun. Angtuma bukan qaimun. Nah, angtumanya karena angtumanya mu'anna, angtumanya tasniyah, maka khobarnya tasniyah lagi. Kalau seandainya khobarnya duduk sini, angtuma qaimani, berarti ya antum qaimuna gitu. Wa antunna. Antunnya apa contohnya? Wa antunna qaimatun, ya, karena antunna itu mukhatabah, ya, yang berarti jamak, ya, yang diajak bicara. Nah, lawan bicaranya perempuan banyak, maka menggunakan dhamir antunna, kalian semua, tapi kaliannya itu perempuan. Nah, maka khobarnya juga harus perempuan. Qaimatun kalau berdiri, ya, contohnya seandainya kalian berdiri, antunna qaimatun, yang menggunakan jama muannas salim, ya. Kemudian wahia, wahwa, wahia, wahuma, wahum, wahunna. Wahia, wahwa, ya, untuk mufrad ghaib, huwa qaimun, hiya qaimatun. Nah, karena di sini perempuan, maka qaimatun. Wahuma qaimani, wahum qaimuna, hunna qaimatun. Jadi perlu diperhatikan juga, kalau mubtadanya mufrad maka khabarnya harus mufrad. Kalau mubtadanya laki-laki maka khabar juga harus laki-laki. Mubtadanya perempuan, lafadznya perempuan yang muannas, maka khabar juga harus muannas. Baik itu yang mubtada zahir ataupun dhamir, sama saja, ya. Al musnadu ilaih, khabar itu yang al musnadu ilaih, yang disandarkan kepada mubtada. Kemudian nahwu qaulika, ya, seumpamanya perucapan itu ana qaimun, nahnu qaimuna, wa ma asbah dzalik, dan seterusnya, ya. Ana qaimun, nahnu qaimuna, wa ma asbaha dzalik. Wal khobaru qismani. Khobar juga dibagi menjadi dua, ada mufradun wa ghairu mufradin. Yaitu khobar mufrad, dan yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Mufrad di sini bukan banyaknya, ya, bukan dalam artian banyak, ya, tapi mufrad di sini artinya bukan berupa jumlah khobarnya ataupun syibah jumlah. Jumlah itu seperti jumlah fi'liyah, ya, fi'il fa'il, mubtada khobar, ataupun syibah jumlah yang jar majrur dzaraf, itu syibah jumlah. Wa ghairu mufrad, dan yang ghairu mufrad berarti yang jumlah ataupun syibah jumlah itu. Fal mufradun nahwu zaidun qaimun. Nah, contoh khobar mufrad adalah zaidun qaimun. Zaidun mubtada, dan sebenarnya khobarnya qaimun. Nah, di sini khobarnya qaimun ini bukan berupa jumlah atau syibah jumlah, ya, bukan berupa fi'il fa'il, mubtada khobar, jar majrur dzaraf atau madzruf, ya. Wa zaidani qaimani, sama, ya, ini khobarnya berupa khobar mufrad. Wa zaiduna qaimuna, dan contoh juga zaiduna qaimuna, sama, khobarnya berupa mufrad, bukan berupa jumlah atau syibah jumlah. Wa ghairul mufradi, nah, dan khobar ghairul mufrad arba'ata asya'a, itu ada 4 perkara, ya. Khobar yang ghairul mufrad ada 4. Yang pertama ketika khobar al jaru wal majruru, yaitu khobarnya berupa jar dan jar majrur, ya. Wa dzarfu, dan dzaraf. Wal fi'lu ma'a fa'ili, fi'il fa'il. Wal mubtada ma'a khabarihi, khobarnya berupa mubtada dan khobarnya. Nah, itu kalau salah satu dari 4 ini, jar majrur, dzaraf, fi'il, fi'il beserta fa'ilnya, fi'il fa'il, atau mubtada beserta khobarnya, mubtada khobar, maka dinamakan dengan khobar ghairu mufrad. Nah, hukolika contohnya zaidun mubtada harus mempunyai khobarnya fiddari, khobarnya berupa
jar majrur. Nah, maka di sini namanya khobar ghairu mufrad. Wa Zaidun indaka. Mubtada, indakanya khobar, khobarnya berupa dzaraf indaka. Kemudian contoh yang fi'il fa'il, Zaidun qoma abuhu. Zaidun mubtada, qoma khobar, khobarnya berupa fi'il fa'il. Ya, khobar harus baca rafa, tapi karena di sini berupa ya, berupa ghairu mufrad, khobar ghairu mufrad, itu fi'il fa'il, maka rafanya yang dikira-kirakan saja. Karena fi'il madi, ya koma kan fi'il madi itu mabni fathah. Kemudian contoh terakhir, contoh yang mubtada beserta khobarnya Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun mubtada, jariyatuhu khobar sekaligus mubtada yang kedua. Ya, khobar sekaligus mubtada yang kedua. Nah, tu-nya ini dibaca rofa, tapi rofanya bukan karena khobar, karena dia menjadi mubtada. Rofa dari khobar ini, rofanya dikira-kirakan saja. Ya. Jariyatuhu zahibatun yang di khobar. Nah, kalau ini khobar zahibatun, khobar yang kedua ya, dari mubtada yang kedua, ini namanya khobar mufrad. Ya, karena bukan berupa jar majrur, dzaraf, fi'il fa'il atau mubtada khobar. Itulah penjelasan dari bab mubtada khobar yang ada di dalam kitab Jurmiyah. Semoga bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.